Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Rabaik. Di video kali ini saya akan... Bentar, angin. Kita lanjut. Di video kali ini kami akan membahas hal yang selalu kita pakai sehari-hari. Dan ini sangat berguna. Ini bukan benda, tapi lebih ke sesuatu yang selalu kita gunakan. Dan di video ini, kami akan memberitahu bagaimana cara menggunakan ini secara efektif. Hal itu adalah komunikasi. How to communicate effectively. Bagaimana cara berkomunikasi secara efektif? Ini sangat penting, karena kalau komunikasinya nggak efektif, informasi yang kita sampaikan akan terganggu. Komunikasi mencakup banyak hal. Ini mulai dari bagaimana sikap kita, mimik wajah kita, feedback yang kita berikan, tergantung kepada situasi dan topik apa yang kita bahas. Tidak mungkin kan semisalnya teman Anda menceritakan kejadian sedih yang dialaminya, dan mimik wajah yang kalian berikan itu nggak nyambung sama situasinya. Contoh, ekonomi lagi turun, UKT mau dibayar lagi. Mana orang rumah pada nggak? Apaan sih? Merusak situasi kan? Jadi di sini kami akan memberitahu bagaimana cara berkomunikasi secara efektif. Bagaimana caranya? Ini caranya. Mungkin masih banyak nih di antara kita yang belum tahu apa itu komunikasi efektif. Jadi, komunikasi efektif merujuk pada proses pertukaran informasi yang berhasil mencapai tujuan komunikatifnya. Dalam konteks ini, pesan yang disampaikan oleh pengirim berhasil dipahami dengan jelas oleh penerima, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan diinterpretasikan dengan benar. Aspek-aspek seperti penggunaan bahasa yang tepat, pemahaman konteks, empati, dan umpan balik yang baik merupakan faktor-faktor penting dalam mencapai komunikasi yang efektif. Kenapa sih komunikasi efektif itu penting? Yang pertama, untuk mencegah miskomunikasi supaya nggak berdampak buruk buat komunikator maupun komunikannya. Yang kedua, untuk menghindari permasalahan dan juga mengatasinya. Yang ketiga, komunikasi itu kan penting dan digunakan sehari-hari dan bisa digunakan di berbagai lingkup, salah satunya pendidikan. Pendidikan? Belajar aja nih? Enggak dong. Yang penting itu tentang ya komunikasinya, cuma dalam setting pendidikan. Gak cuma belajar, bisa jadi juga penyampaian informasi di kelas, luar kelas, administrasi, dan lain-lainnya. Misalnya nih, ketika pengajar atau tenaga pendidik, misalnya guru nih, memberikan informasi kepada siswanya, entah itu pelajaran, atau piket kelas, atau rapor, atau gimana-gimananya, feedback, atau apapun. Nah, kalau misalnya komunikasinya itu berjalan dengan efektif, maka pesan yang disampaikan oleh si guru atau komunikator kepada komunikannya, murid, itu akan lebih tercapai gitu. Pesannya akan masuk gitu. Nah, kalau seandainya nggak efektif nih, maka pesan tadi nggak akan sampai kepada komunikannya, kepada muridnya gitu. Kata guru A, nanti kata murid B. Nah, terus beda dong informasinya dan bisa menyebabkan miscommunication. Terus juga bisa menimbulkan konflik baru nih antara si guru dan si murid gitu. Nah, yang kedua itu misalnya nggak cuma guru dengan murid, murid dengan murid nih, ketika mereka diskusi, komunikasinya nggak berjalan efektif nih. Entah itu diskusinya ngalur ngidul kemana-mana, atau nggak dapat inti permasalahannya, berarti hasil diskusi pun nggak bisa tercapai kan? Sama administrasi pun atau pegawai pun juga gitu. Selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu tips bagaimana sih komunikasi yang efektif untuk anak remaja. Oke, yang pertama itu dari remaja ke anak kecil. Yang pertama, perlunya menyadari akan perbedaan usia dengan lawan bicara, seperti menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan juga dimengerti. Yang kedua, ciptakan suasana yang ramah anak agar anak yang kita ajak bicara merasa lebih nyaman. Yang ketiga, gunakan ekspresi wajah yang menunjukkan keceriaan. Yang keempat, libatkan mereka dalam setiap percakapan yang tujuannya agar lawan bicara tidak merasa terasingkan. Yang kelima, sesekali coba dengarkan mereka dengan penuh perhatian. Dan yang keenam, komunikasi antara remaja dengan anak kecil sebaiknya bisa menggunakan
media seperti gambar ataupun bentuk interaktif sebagai bahan pelengkap. Yang kedua, dari remaja ke sesama mereka. Yang pertama, berusaha untuk menerima perbedaan pendapat. Yang kedua, senantiasa menghormati dan menerima ide-ide yang membangun. Yang ketiga, gunakan komunikasi yang nonverbal seperti kontak mata maupun bahasa tubuh. Yang keempat, kembangkan empati terhadap teman sebaya yang mampu menciptakan suasana lebih hangat dan juga mendukung satu sama lain. Yang ketiga, komunikasi si remaja dengan orang tua ataupun orang yang lebih besar. Yang pertama, sebagai remaja yang berkomunikasi dengan orang tua, cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman dan juga tetap dengan rasa hormat. Yang ketiga, jika terdapat unek-unek pendapat dari dalam diri, sampaikan dengan jelas dan juga tegas. Yang keempat, sebaiknya juga diciptakan atmosfer yang terbuka di mana kondisi bisa berjalan dua arah. Dan yang terakhir, tunjukkan apresiasi dan rasa terima kasih sebagai imbal balik yang positif. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Untuk lebih memahami terkait komunikasi efektif, mari kita perhatikan contoh kasus berikut. Anton adalah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ia merasa bahwa komunikasi itu nggak perlu deh ribet-ribet dan buang-buang waktu. Cukup fokus kepada kata-kata yang ingin ia gunakan. Akhirnya, ia tidak memperhatikan intonasi, empati, feedback, dan juga gestur saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Apa akibatnya? Ya, benar. Akhirnya, Anton tidak mampu menyampaikan pesannya dengan baik dan lawan bicara pun juga tidak bisa menerima pesan dari Anton. Sehingga dalam pengerjaan tugas, baik itu akademik, organisasi, hingga kehidupan sosial, Anton tidak berjalan dengan baik akibat dari minimnya penggunaan komunikasi efektif. Bahkan lebih dari itu, orang-orang yang ada di sekitar Anton juga merasa lelah dengan sikap Anton karena ia tidak mampu menggunakan empati dalam bicara serta tidak memberikan feedback dalam komunikasi. Di sisi yang lain, Budi, Perkenalkan, Budiono Siregar. teman seangkatan Anton yang sudah memahami dan menerapkan cara dan tips untuk melakukan komunikasi efektif, ia mampu menyampaikan dan menerima pesan dengan baik dengan lawan bicaranya. Sehingga pencapaian Budi dalam hal akademik, organisasi, dan kehidupan sosial juga berjalan dengan baik karena ia mampu membuat orang lain merasa dihargai saat berbicara dengan dirinya. Oke, dari penjelasan-penjelasan yang disebutkan tadi bisa kita ambil kesimpulan kalau komunikasi efektif itu sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan di pendidikan juga penting gitu. Nah, kenapa sih komunikasi efektif itu sangat penting? Karena komunikasi efektif ini untuk meminimalisir adanya miskomunikasi antar pengirim dan penerima pesan. Baik, demikianlah penjabaran informasi mengenai how to communicate effectively atau bagaimana cara berkomunikasi secara efektif yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat menyerap informasi yang telah disampaikan dengan baik dan dapat mengimplementasikannya kepada kehidupan sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.